Di beberapa desa tiba-tiba aja banyak perempuan muda yang dilaporkan hilang. Ternyata mereka jadi korban seorang pemimpin yang tidak berperi kemanusiaan. Para perempuan muda tersebut nyawanya dihilangkan dan cairan tubuhnya diambil karena sang pemimpin tersebut percaya kalau cairan tubuh mereka bisa membuat dia awet muda. Bahkan diperkirakan total korban mencapai 600 orang. Teman-teman, ini adalah kisah salah satu kasus paling mengerikan yang pernah tercatat dalam sejarah. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Di tahun 1600-an tiba-tiba aja banyak perempuan muda yang hilang di Hungaria. Para warga mengaku kalau perempuan-perempuan muda tersebut pergi bekerja ke satu tempat dan nggak pernah ketahuan lagi kabarnya gimana. Dan tempat itu adalah sebuah kastil punya seorang wanita yang sangat terkenal karena kekejamannya. Nama wanita itu adalah Elisabeth Bathory. Elisabeth Bathory adalah seorang putri bangsawan yang paling kaya di Hungaria saat itu. Tapi di balik kekayaannya ada sisi gelap yang tersembunyi. Diketahui teman-teman kalau Elisabeth itu adalah anak hasil dari hubungan sedara. Kan hal tersebut, Elisabeth terkena epilepsi atau penyakit kejang-kejang yang lumayan parah. Apalagi saat itu teknologi kedokteran belum semaju sekarang. Memang epilepsi itu bisa dipengaruhi oleh faktor genetik, dan salah satu kondisi yang meningkatkan risikonya adalah hubungan sedara. Artinya nih, ada penyakit yang muncul kalau seorang anak menerima dua salinan gen yang rusak, satu dari ayah dan satu dari ibu. Kalau gen tersebut bawa perubahan yang berhubungan dengan gangguan saraf termasuk epilepsi, maka resiko anak untuk mengalami penyakit tersebut udah pasti akan meningkat. Dan inilah yang terjadi pada Elisabeth. Satu, memang yang namanya hubungan sedara atau pernikahan itu cukup umum karena orang belum tahu resikonya. Mereka menganggap itu hanya untuk menjaga kemurnian darah mereka. Elisabeth biasanya akan mengalami kejang-kejang, dan menurut keterangan dari pelayannya, satu-satunya yang bisa menenangkan Elisabeth adalah kekerasan. Jadi misalkan Elisabeth kejang-kejang, dia akan meminta salah satu pelayannya untuk menyakiti seseorang. Barulah Elisabeth akan tenang. Bukan Elisabeth yang disakiti, tapi orang lain. Itu semua karena dia juga sering melihat orang tua yang memperlakukan para pelayan dengan sangat kasar. Jadi Elisabeth terbiasa dengan kekerasan, apalagi terhadap orang yang dia anggap derajatnya lebih rendah dari dirinya. Dan hal ini pun berlanjut bahkan semakin parah ketika Elisabeth menikah dengan seorang ksatria terkenal, namanya Ferenc Nadasdy. Sebagai ksatria, Ferenc memang sering pergi berperang, dan biasanya Elisabeth yang memimpin wilayah mereka. Dan Elisabeth terbiasa dengan kekerasan, dia memimpin dengan sangat-sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Elisabeth sering banget melakukan kekerasan pada para pelayannya. Beberapa yang dia lakukan antara lain menusukkan jarum-jarum ke tubuh para pelayan menggunakan sebuah alat yang namanya Iron Maiden, dan juga membakar dan menghantam para pelayan tanpa ampun. Kadang-kadang gak ada sebab yang jelas juga. Bahkan nih, ada yang diguyur air es lalu tubuhnya dibiarkan membeku di luar pada saat musim dingin. Selain itu, Elisabeth pernah mengoleskan madu ke tubuh para pelayannya supaya digigiti serangga. Dan yang terakhir, Elisabeth dikatakan suka menggigiti bagian wajah dan dada pelayannya yang menjadi korban kekejamannya. Dan semua korban Elisabeth adalah para pelayan yang diambil dari perempuan-perempuan muda yang ada di area kekuasaannya. Makanya banyak perempuan muda yang hilang dan gak pernah kelihatan lagi setelah bekerja di kastilnya Elisabeth. Teman-teman bayangin deh, perempuan-perempuan muda ini mereka berharap dapat kerjaan bagus, bisa mendapatkan bayaran yang lumayan, membantu keluarganya. Tapi ternyata hanya dapat kekejaman dari Elisabeth sampai mereka semua kehilangan nyawanya. Setelah Ferenc suaminya meninggal, bahkan Elisabeth bertindak lebih kejam lagi. Bukannya hanya dilembutkan, dia malah bertindak lebih sadis lagi. Diketahui kalau Elisabeth itu mempelajari ilmu sihir pelayannya yang bernama Darfulia, dan Elisabeth katanya jadi ahli dalam ilmu sihir dan melakukan berbagai macam ritual. Salah satunya adalah mandi menggunakan cairan tubuh perempuan muda supaya kulit Elisabeth tetap mulus dan juga cantik.
Ya, teman-teman nggak salah dengar, Elizabeth biasa mandi dengan cairan tubuh para korbannya. Karena nih teman-teman, menurut Elizabeth, cara tubuh para korban yang sebagian besar adalah perempuan muda bisa membuat kulitnya tetap cantik, tetap awet muda. Dan ritual ini berawal ketika rambut Elizabeth sedang disisir oleh seorang pelayan muda. Tiba-tiba aja Elizabeth teriak kesakitan karena rambutnya nggak sengaja ketarik. Elizabeth begitu marah, dia hantam wajah pelayan muda tersebut sampai keluar cairan tubuh warna merah dari hidung sang pelayan ini. Dan bukannya menyesal, Elizabeth malah merasa kagum karena dia melihat cara tubuh sang pelayan itu kok kayaknya berkilauan ya. Akhirnya, dia perintahkan beberapa pelayan yang lain untuk menghilangkan nyawa sang pelayan yang menyisir rambutnya tadi. Dan cairan tubuhnya dipindahkan ke sebuah bak mandi. Elizabeth kemudian berendam di sana dan dia merasa setelah berendam itu kulit jadi tambah cantik, tambah glowing, tambah awet muda. Dan setelah kejadian tersebut, Elizabeth jadi lebih sering mengambil paksa para perempuan muda dari desa-desa sekitar untuk diambil cairan tubuhnya. Dan saat itu memang gak ada yang berani melawan kekejamannya Elizabeth. Bahkan nih, ketika perempuan muda di desa hampir habis, Elizabeth mengambil paksa perempuan-perempuan muda dari keluarga bangsawan. Dan hal tersebutlah yang akhirnya membuat kekejaman Elizabeth terbongkar. Karena sekarang Elizabeth mengincar para bangsawan, akhirnya kasus ini pun diketahui oleh Raja Hungaria saat itu, yang bernama Raja Matthias II. Raja kemudian memerintahkan seorang pejabat di kerajaan bernama Count Georgi untuk menyelidiki kebenaran kasus tersebut. Count Georgi pun dan pasukannya langsung masuk ke dalam kastil Elizabeth segera setelah diperintahkan. Dan mereka sangat kaget melihat keadaan dalam kastil. Ada seorang gadis yang tergeletak gak bernyawa di meja makan. Ada satu gadis lagi diikat di sebuah tiang, tapi lehernya sudah ada luka terbuka akibat sajam. Tapi untungnya gadis itu masih bisa diselamatkan. Tapi teman-teman, kengerian yang ditemukan dalam kastil gak cuman sampai di situ. Di ruangan bawah tanah, Count Georgi menemukan banyak banget jasad yang ditumpuk dan sebagian besar sudah hampir membusuk. Jasad-jasad itu diperlakukan seperti sampah, sama sekali nggak dimanusiakan. Selain itu, ada juga satu ruangan di mana perempuan-perempuan muda disekap dan tubuh mereka semua penuh luka. Karena bukti-bukti yang mengerikan dan sangat kuat ini, Elizabeth Bathory pun langsung ditangkap dan diadili. Ketika proses pengadilan lebih dari 300 saksi dipanggil, mulai dari pelayan, tetangga, sampai bangsawan-bangsawan yang anak perempuannya diambil paksa oleh Elizabeth. Salah seorang saksi yaitu pelayan Elizabeth mengatakan kalau korban kekejaman Elizabeth mencapai 600 orang perempuan, bahkan bisa dikatakan lebih. Menurut keterangannya dia tahu jumlah itu karena sering melihat Elizabeth mencatat jumlah korban dalam buku. Tapi ternyata perkara tersebut nggak terbukti karena buku itu nggak pernah ditemukan. Korban yang bisa dipastikan oleh pengadilan ada sekitar 80 perempuan berdasarkan keterangan saksi lain dan juga bukti-bukti yang ada. Elizabeth pun dihukum bersama 4 orang lain yang sudah membantu Elizabeth melakukan tindak kekejaman luar biasa ini. Elizabeth dihukum buih seumur hidup di dalam kamarnya. Dan selama ditahan, semua jendela ditutup dengan batu, pintu dikunci rapat. Hanya ada lubang kecil untuk memasukkan makanan. Setelah 4 tahun menjalani hukumannya, Elizabeth Bathory ditemukan gak bernyawa ketika sedang diantarkan makanan. Walaupun sudah gak bernyawa, sosoknya tetap terkenal dan menjadi inspirasi beberapa cerita mengerikan. Di antara yang terkenal menginspirasi tokoh Dracula di novel Dracula karya Bram Stoker. Selain itu, Elizabeth Bathory juga menginspirasi karakter Lady Dimitrescu di seri game Resident Evil. Teman-teman, dari segi medis, kasus ini udah pasti merupakan salah satu kasus yang cukup mengerikan. Muncullah satu pertanyaan dari kasus Elizabeth Bathory ini. Apa benar nih, cara tubuh manusia benar-benar bisa menjaga kulit tetap sehat dan juga awet muda? Jawabannya enggak ya teman-teman. Kesehatan kulit itu ditentukan oleh kolagen, elastin, kelembapan, dan juga faktor genetik atau keturunan. Jadi enggak ada hubungannya sama sekali dengan cairan tubuh. Masalahnya, mandi cairan tubuh juga punya banyak pengaruh risiko. Yang pertama udah pasti risiko infeksi. Karena cairan tubuh sudah pasti bisa membawa virus dan bakteri berbahaya seperti HIV, hepatitis, dan juga bakteri-bakteri lainnya.
Setelah itu cairan tubuh yang menggumpal bisa menyebabkan iritasi bahkan infeksi pada kulit. Dan gak ada zat dalam cairan tubuh yang bisa diserap langsung oleh kulit untuk memperlambat penuaan. Jadi sebenarnya waktu Elizabeth mandi cairan tubuh, dirinya sangat rentan terkena penyakit. Selain mandi cairan tubuh, Elizabeth Bathory juga terkenal sangat kejam dalam perlakuan korban-korbannya. Seperti yang udah disebutkan sebelumnya teman-teman, Elizabeth sering banget menghantam korbannya berkali-kali, menghunuskan jarum ke tubuh korban, bahkan membiarkan tubuh korban membeku di luar saat musim dingin. Dari sisi medis memang teman-teman, semua metode itu sangat bahaya. Luka dari jarum bisa memicu kebocoran cairan tubuh, infeksi sampai sepsis atau infeksi yang menyebar pada cairan tubuh kita. Pada abad ke-17 nggak ada antiseptik, dan luka kecil aja bisa beresiko fatal. Meninggalkan korban di luar saat musim dingin bisa menyebabkan hipotermia. Tubuh manusia, kalau suhunya turun di bawah 35 derajat Celcius akan mengalami kegagalan fungsi organ vital, dan akhirnya kehilangan nyawa. Terakhir, korban yang dihantam berkali-kali bisa mengalami cedera yang serius, cedera kepala, patah tulang, hingga kebocoran organ internal. Dengan cepat bisa mengakhiri nyawanya korban. Sayangnya satu teknologi kedokteran dan juga kedokteran forensik masih sangat-sangat terbatas. Gak ada yang namanya otopsi, gak ada pemeriksaan DNA untuk identifikasi. Bahkan penyebab hilang nyawa hanya bisa diperkirakan dari visualnya korban, di luka-luka yang masih kelihatan di tubuhnya korban. Dan itu sebabnya kenapa jumlah korbannya sulit untuk ditentukan secara pasti. Banyak tuduhan yang hanya berdasarkan dari keterangan saksi dan juga bukan dari bukti medis. Elizabeth sendiri menjalani hidupnya dengan kurungan total. Gak ada sinar matahari, semua jendela ditutup dengan batu. Dari sisi medis, kondisi bisa menyebabkan banyak banget masalah. Karena gak kena sinar matahari, tulang-tulangnya udah pasti melemah dan gak mendapatkan vitamin D yang cukup. Isolasi atau kurungan berkepanjangan juga bisa menyebabkan gangguan mental yang serius. Dan terakhir, tanpa udara segar dan nutrisi yang seimbang, kondisi fisik Elizabeth udah pasti akan menurun dengan sangat cepat. Sebenarnya gak ada laporan detail medis tentang hilangnya nyawa Elizabeth Bathory. Karena tadi, di zaman itu teknologi forensik belum berkembang seperti sekarang. Tapi kemungkinan besar Elizabeth Bathory itu meninggal karena gabungan dari malnutrisi, penyakit, dan depresi dalam isolasi total selama bertahun-tahun. Dan itulah akhir kasus dari Elizabeth Bathory. Walaupun dia sudah meninggal dunia, tapi jejak kejahatannya masih teringat sampai sekarang. Teman-teman, sejarah selalu menyimpan kisah kelam yang membuat kita merenung tentang sisi tergelap dari manusia. Kekuasaan tanpa batas sering banget melahirkan kekejaman yang sangat mengerikan. Obsesi pada kecantikan bisa berubah jadi tragedi ketika akal sehat sampai ditinggalkan. Dan yang pasti, tubuh manusia itu terlalu rapuh untuk dijadikan alat percobaan demi ambisi pribadi. Setiap korban, setiap nyawa yang hilang adalah pengingat bahwa obsesi seringkali harus dibayar dengan penderitaan orang lain. Dari kisah masa lalu kita belajar kalau cinta pada kehidupan seharusnya berarti melindungi kehidupan itu sendiri dan bukan malah merenggutnya.